Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama untuk datang ke hadapan hadirat Tuhan, bersama-sama memulainya dengan renungan pagi. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini sebelum kami mulai aktivitas kami ingin datang ke hadapan hadirat Tuhan. Namun sebelumnya kiranya Engkau sucikan, kuduskan kami. Berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami juga hati untuk mau datang memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kiranya kasih setia Tuhan juga akan menuntun, menyertai kami untuk menaikkan setiap seruan doa kami. Kami menyerahkan renungan kami ini dari awal sampai selesainya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian yang mengatakan Allah mengerti, Allah peduli. Biarlah melalui pujian ini kita semakin mengingat bahwa Allah selalu mengerti, Allah selalu peduli akan keadaan kita. Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Mari kita satu dalam doa. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi suluh dan bisa tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Ini doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 23 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Dan saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini bagi kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia memulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar dengan satu tema yang mengatakan fitnah, ya. Bapak Ibu yang terkasih dan siswa-siswi sekalian, apakah Bapak Ibu atau siswa-siswi yang ada pernah difitnah? Bagaimana rasanya? Saya yakin bahwa di saat kita difitnah, di saat kita dimana bahwa orang mengatakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, itu adalah hal yang sangat-sangat menyakitkan.
Walaupun kita melihat bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari masih ada saja orang yang tega untuk menfitnah, ya. Nah, dalam sidang Sanhedrin, ya, di mana membawa Yesus ke hadapan Pilatus pada saat itu, di mana Pilatus adalah seorang gubernur Romawi di Yerusalem. Nah, saat itu sidang Sanhedrin, ya, belum diperkenankan menjatuhkan hukuman mati pada saat itu. Oleh karena itu mereka meminta pemerintah Romawi untuk memutuskan. Ya, kita tahu seperti firman yang telah kita baca, di mana Yesus diajukan setiap persoalan dan setiap masalah yang dianggap bahwa tidak sesuai dengan apa yang mereka mau pada saat itu. Di sini mereka mendakwa Yesus dari ranah agama sampai ranah politik. Pertama, menurut mereka ajaran Yesus itu menyesatkan. Yang kedua, di mana mereka menuduh bahwa Yesus melakukan provokasi untuk melawan kaisar supaya tidak membayar pajak. Yang ketiga, Yesus telah berani menyebut dirinya sebagai raja, dan itu adalah hal yang sangat ditentang. Dan di depan Pilatus mereka memfitnah Yesus tanpa bukti yang jelas, ya. Namun Pilatus tidak begitu saja mau menerimanya, sebab dalam pandangannya, di mana Yesus ini terlihat sangat sederhana, tidak menunjukkan ciri-ciri seorang pemberontak, Pilatus pun berkata, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Artinya pernyataan ini kebalikan dari dakwaan sidang Sanhedrin, ya, pada saat itu. Nah, meskipun demikian, Pilatus tidak melepaskan Yesus karena berbagai tarikan kepentingan politik pada saat itu. Dan akhirnya jalan aman baginya, ya, adalah bagaimana dia melemparkan masalah itu kepada orang lain, yakni Herodes. Nah, sebab secara hukum Yesus masih berada di Yudea, wilayah kekuasaan Herodes pada saat itu, ya. Suka atau tidak suka, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ranah agama akan selalu menjadi isu yang cukup sensitif dan juga terkadang dikaitkan dengan hal yang politik, ya. Idealnya di mana agama harus menjadi suluh pencerah dalam aktivitas kita sehari-hari, di mana agama semestinya memberikan kita pandangan untuk melakukan berbagai hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Nah, seperti halnya tema renungan kita mengatakan tentang fitnah. Bagaimana kita melihat Yesus difitnah pada saat itu, ya. Saya tahu bahwa di saat pada saat itu Yesus difitnah, yaitu adalah kehendak Allah, yang sesuai dengan apa yang sudah digenapkan. Tetapi saya ingin mengkontekskan dalam kehidupan kita bahwa terkadang dalam kehidupan kita ada sesuatu hal yang terjadi yang tidak kita inginkan. Terkadang seperti halnya kita difitnah yang bisa membuat kita sakit hati, yang bisa membuat kita mungkin menuju kepada kepahitan. Tetapi perlu kita pelajari kembali bahwa kita manusia yang berdosa, bukan hanya satu dosa saja yang kita lakukan, banyak dosa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan begitu setia datang ke dunia ini. Bahkan hari Jumat depan kita akan memperingati Jumat Agung, kemudian hari Minggu depan kita akan merayakan Paskah, di mana tentang kebangkitan Kristus. Di situ kita belajar bahwa apapun yang orang lain perbuat kepada kita, ya, mungkin sesuai tema kita, banyak orang yang sudah menfitnah kita, mengatakan hal sesuatu yang buruk tentang kehidupan kita. Tetapi mari kita belajar untuk mengampuni, ya. Mengampuni bukan satu hal yang kita katakan, iya, saya akan mengampuni nanti. Tidak, sekarang. Karena apa? Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Dan untuk itu sebagai orang percaya kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan bagaimana begitu setianya Allah kepada kita, Dia mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia ini untuk menebus kita sebagai orang yang berdosa, yang seharusnya masuk dalam hukuman yang kekal. Tetapi dengan begitu besar kasih-Nya Tuhan, sehingga mengaruniakan anaknya tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mengampuni kita. Dan untuk itu juga sebagai orang percaya, sebagai bentuk iman kita percaya kepada Kristus, kita juga harus mengampuni orang di sekitar kita. Kita melihat bagaimana Yesus difitnah, tetapi saya yakin bahwa Yesus mengasihani setiap orang itu. Dan marilah dalam kehidupan kita, walaupun terkadang mungkin kita difitnah, walaupun terkadang kita disakiti, tetapi marilah kita
mengampuni orang di sekitar kita, karena perlu kita ingat Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia ini untuk menebus kita, orang yang berdosa ini. Amin. Sedemikian jauh renungan kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa untuk keluarga Pak Sutrisno, di mana Tuhan telah memanggil adik terkasih. Kiranya Tuhan hadir sebagai penguat dan penghibur. Kita berdoa juga untuk keluarga dari Ibu Rini, di mana opa terkasih juga dipanggil oleh Tuhan. Kita doakan supaya keluarga dapat dihibur, keluarga dapat dikuatkan oleh kehilangan keluarga, dan kita yakin bahwa itu semua dalam kendali Allah, dalam kehendak Allah. Mari kita satu dalam doa. Pada pagi hari ini kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu dalam kitab Injil Lukas yang mengajarkan kami bahwa walaupun kami sebagai manusia terkadang difitnah atau terkadang kami disakiti oleh orang lain, ajar kami untuk seperti Engkau ya Kristus, hadir di tengah dunia yang berdosa ini untuk menebus kami manusia yang berada dalam lumpur dosa Tuhan. Ya Bapa, pagi hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu, datang berdoa untuk rekan terkasih kami, untuk Bapak Ibu guru terkasih kami, untuk keluarga dari Pak Sutrisno, di mana Engkau telah memanggil adik terkasih, dan keluarga Ibu Rini Engkau telah memanggil opa terkasih. Kami tahu bahwa itu semua dalam kehendak Tuhan, dan kiranya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga, menjadi penghibur, menjadi sumber penguat ya Bapa. Biarlah setiap keluarga yang ditinggalkan dapat dihibur oleh Roh Kudus. Ya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak terkasih kami yang akan melanjutkan ujian pada hari ini. Kiranya Engkau berkati, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan Tuhan, sehingga dapat menjawab soal dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu guru yang akan memantau, bahkan akan memberikan nilai, kiranya Engkau berkati, berikan kami kekuatan kesehatan. Kami juga berdoa untuk tim IT yang selalu memfasilitasi kami. Kiranya juga Engkau memberkati. Kiranya Engkau memberkati setiap fasilitas yang ada, yang menggunakan handphone, laptop, menggunakan tab, bahkan jaringan yang akan kami pakai. Kiranya Engkau berkati. Tuhan, kiranya Engkau juga hadir di tengah-tengah kami, di tengah wabah virus corona. Tuhan, sebagai manusia kami lemah, tetapi kami yakin bahwa Tuhan menguatkan kami. Tidak ada perisai yang lebih kuat selain perisai daripada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan para medis yang berjuang dalam merawat setiap penderita yang terjangkit virus corona. Engkau kiranya kuatkan mereka. Engkau akan memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan. Ya Bapa, kiranya juga Engkau memberkati setiap orang yang mungkin berjuang untuk melawan virus corona. Kiranya Engkau akan menuntun, menyertai, memberikan pengharapan di dalam Tuhan, dan kiranya Tuhan akan memperisai kami dari virus ini. Bapa, jika ada dari kami yang sementara dalam kelemahan tubuh, Engkau pulihkan kami. Jika ada dari kami yang sementara dalam persoalan hidup kami, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan di dalam Kristus. Ya Bapa, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sedemikian jauh renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Selamat ujian, dan untuk Pak Sutrisno dan untuk Ibu Rini turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus menjadi penghibur, menjadi penguat dalam melewati masa duka ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.